Assalamualaikum. Halo teman-teman, nama saya Habib Salim Abdullah, biasanya dipanggil Habib. Aku sekolah di SD Muhammadiyah Sleman. Aku berasal dari Donoharjo, Ngaglik, Sleman. Cita-citaku ingin menjadi fotografer. Hobiku bermain bola, bermain catur, dan membaca. Nah, kali ini aku akan menceritakan tentang misteri pohon kelapa. Cerita ini aku ambil dari buku kumpulan cerita rakyat Yogyakarta yang ditulis oleh Susana Kaye dan diterbitkan oleh New Merah Putih pada tahun 2012. Ada yang sudah tahu ceritanya? Kalau belum, dengarkan ya. Dahulu hidup seorang bangsawan yang bernama Ki Ageng Paker. Ia tinggal di kerajaan Majapahit. Karena tidak gila pada harta dan kekuasaan, ia pergi mengembara. Selama pergi mengembara, ia mengubah namanya menjadi Ki Wongsayuda. Ia diikuti oleh para pengikutnya. Kepada para pengikutnya, ia mengatakan, kebahagiaan itu bukan terletak pada harta, apalagi kekuasaan. Kebahagiaan itu terletak pada hati. Buktinya, dengan hidup sederhana seperti ini saja, aku sudah bahagia. Sesampainya di hutan Mentawai, Ki Ageng Paker mendirikan rumah. Tanahnya yang subur, ia gunakan untuk bercocok tanam. Karena keramahannya, rumahnya tak pernah sepi dikunjungi. Ada yang berkunjung untuk menimba ilmu bela diri, cara bercocok tanam, dan ilmu pengobatan. Ada juga yang berkunjung untuk berobat kepada Ki Wongsayuda. Pada suatu hari, ada seorang kakek-kakek yang mengantarkan cucunya untuk berobat kepada Ki Wongsayuda. Silahkan. Mungkin minuman ini sedikit pahit. Namun, ini akan menyembuhkanmu. Minumlah. Kalian tahu apa yang terjadi? Terima kasih, Ki, karena telah menyembuhkan cucuku. Hanya ada sekar ketela ini sebagai ucapan terima kasih. Ki Wongsayuda menjawab, bawalah pulang ketelamu ini.
kalau kau berikan kepadaku, kau dan keluargamu akan makan apa? Hari demi hari yang datang semakin banyak. Karena itulah kesaktiannya pun terdengar hingga ke Raja Rana Wijaya yang saat itu sedang mencari penasihat. Pati, aku akan pergi mengembara mencari orang sakti itu. Karena itu, kuserahkan kerajaan ini padamu. Daulat rajaku, akan kulaksanakan perintah raja dengan baik. Selama pergi mengembara, Raja Rana Wijaya mengubah namanya menjadi Ki Senu. Ia pun memulai pengembaraannya. Setelah berbulan-bulan mengembara, akhirnya Ki Senu sampai di tempat Ki Wongsayuda tinggal. Di sana, ia bertanya kepada salah satu warga. Kisana, kalau boleh tahu di mana rumah orang sakti itu berada? Orang sakti? Oh, maksudnya Kisana itu rumahnya Ki Wongsayuda. Nanti Kisana lurus aja. Di sebelah kiri ada rumah sangat sederhana. Nah, itu rumah Ki Wongsayuda. Baiklah. Terima kasih Kisana. Di tengah perjalanan, Ki Senu berpikir, siapa itu Ki Wongsayuda? Apakah dia Ki Ageng Pakar? Atau orang lain? Ia tetap melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah Ki Wongsayuda, hari sudah cukup siang. Pada saat itu, Ki Wongsayuda sendiri baru saja pulang dari menderes kelapa. Dengan hormat namun akrab, Ki Wongsayuda bertanya, kalau boleh tanya, Kisana ini dari mana? Aku datang dari jauh. Aku dari Majapahit. Dengan mengatakan dari Majapahit, Ki Senu berharap orang yang menyebut namanya Ki Wongsayuda itu membuka jati dirinya. Namun tidak terjadi demikian. Oh, dari Majapahit. Silakan duduk dulu. Istriku, ada tamu dari jauh. Jeranglah air untuknya. Karena sudah tidak sabar, Ki Senu pun ingin membuktikan dengan cara adu kesaktian. Mengapa kau menyusahkan istrimu? Padahal ada cara yang lebih mudah untuk menghilangkan haus ini. Lihatlah. Sepucuk patrem meluncur deras ke arah setangkai kelapa dan menjatuhkannya ke tanah. Bruk! Sebentar. Teman-teman, tahu apa itu patrem? Iya, patrem. Patrem itu keris kecil. Nah, aku lanjutin ya ceritanya.
Setelah mengenai setangkai kelapa, Ki Senu pun mengatakan, "Lihat, begitu mudah bukan? Usahamu memang bagus. Namun, sayang sekali jika kau menjatuhkannya semua." Karena tak mau kalah, Ki Senu pun mengatakan, "Kukira ini lebih terpuji dibandingkan dengan menyuruh istrimu untuk menghilangkan haus." Dengan mengerahkan kesaktiannya, Ki Senu pun melihat Ki Wongsayuda menepuk-nepukkan telapak tangannya sebanyak 3 kali ke batang pohon kelapa. Ajaibnya, batang pohon kelapa itu secara sedikit demi sedikit meliuk hingga mencapai ke tanah. Ki Wongsayuda pun mudah untuk mengambil sebutir kelapa. Lihat, dengan cara begini kita dapat mengambil sesuai yang kita butuhkan, bukan? Semua warga yang melihatnya pun terkejut. "Wah, sakti bener Ki Wongsayuda." Iya, Ki Wongsayuda itu emang sakti. Setelah mengambil sebutir kelapa, Ki Wongsayuda menepuk-nepukkan telapak tangannya kembali. Batang pohon kelapa itu kembali tegak seperti semula. Karena tak mau kalah, Ki Senu pun mengatakan, "Sayang sekali, kesaktianmu tidak dapat dirasakan warga di desa ini." Siapa bilang? Ki Wongsayuda terdiam. Lalu ia mengatakan, "Wahai seluruh warga di desa ini, tadi kalian melihat batang pohon kelapa yang meliuk namun tidak patah. Maka mulai saat ini seluruh batang pohon kelapa di desa ini akan kokoh dan kuat bila dijadikan kerangka bangunan. Dan bila dideres niranya akan jauh lebih banyak dari desa lain. Dan bila sudah dijadikan gula akan cepat laku. Dengan begitu semua warga bisa menikmati kesaktian, bukan? Aku mengakui kesaktianmu. Namun, apakah dari hasil menderes kelapa mereka bisa menjadi kaya? Sayang sekali, aku tidak mengajarkan mereka untuk menjadi kaya. Karena kebahagiaan itu berasal dari hati, bukan pada harta, apalagi kekuasaan. Sedangkan kau yang sudah menjadi raja, apakah kau sudah bahagia? Mendengar pertanyaan itu, Ki Senu terkejut dan ia menyesal. Aku mengakui kesaktianmu. Aku mengaku kalah. Bolehkah aku menjadi muridmu? Boleh-boleh saja, Ki Senu. Nah, mulai saat itulah Ki Senu menjadi murid Ki Wongsayuda. Nah, sekarang desa yang ditempati oleh Ki Wongsayuda bernama Desa Paker. Karena nama asli Ki Wongsayuda adalah Ki Ageng Paker. Kalian tahu di mana Desa Paker berada? Desa Paker berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
dari cerita ini adalah sebagai anak Indonesia, kita harus peduli pada lingkungan sekitar dengan tolong-menolong dan gemar berbagi. Kita juga harus rajin belajar, bersahabat dengan siapa saja, selalu rendah hati, dan cinta damai. Nah, sekian cerita dari saya. Salam literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.